Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun tullabul ilmi hafizukumullah wa hafizuni. Kaifa halukum? Rizki, kaifa haluka? Khair. Limadha ra'aituka dhaifan jiddan? Ha? Limadha al-imtihan? Khair insyaallah. Aina wasalna? Tawkid ya. Taukid berarti masih bab tawabi. Tawabi ada berapa? 4 ya. Yang pertama hari itu apa? Yang pertama naat ya, na'tun. Yang kedua ataf. Yang ketiga taukid. Yang keempat badal. Kenapa ini disebut dengan bab tawabi? Yang 4 ini disebut bab tawabi. Dia masuk ke bab marfu, masuk ke bab mansub dan juga majrur. Tawabi'nya masuk semua. Hah? Ada yang tahu kenapa disebut bab tawabi? Karena dia tabi'na. Karena dia kerjanya ngikut. Kalau yang diikutinya muzakkar maka dia muzakkar. Kalau yang diikutinya mufrad maka dia mufrad. Kalau yang diikutinya jamak maka dia jamak. Kalau barisnya marfu maka dia marfu. Kalau mansub. Kalau majrur majrur. Jadi bab tawabi itu ada 4. Naat paham ya? Naat itu sifat. Sering disebut dengan sifat. Ataf secara bahasa kita bilang semalam dia adalah yang condong terhadap sesuatu kan. Jadi kalian harus paham secara bahasa, paham secara istilah. Yang ketiga sekarang ya. Itu taukid. Nah, man yaqra? Tafadhol. Man angga? Bab taukid. At-taukidu tabi'un lil mu'akkadi bi raf'ihi wa nasbihi wa qabdihi wa ta'rifihi. Nah, taukid adalah pengikut bagi yang diikuti pada rafa'nya lil mu'akkad. Lil mu'akkad ya. Dia tabi'un lil mu'akkad. Berarti dia ngikut ke mu'akkad itu apa? Kalau yang diikuti semalam misalnya dia tabi sama man'ud. Kalau apa namanya? Kalau taukid ini apa artinya? Yang dikuati. Akkada yu'akkidu. Ya. Berarti ada yang taukid. Ada yang kuat. Dia mengikut bagi yang dikuatkan. Kalau naat pasangannya apa? Man'ud. Kalau ataf ma'tuf. Nah, sekarang ada taukid, ada al-mu'akkad. Nah, wasil pada rofaknya, nasabnya, khofatnya dan ma'rifatnya. Jadi di al-ajrumiyah di situ yang dibahas tentang rofa, nasab sama khofat, ta'rif, terus ada nanti nakirohnya ya kan, pasti kan. Kalau dia ma'rifah, ma'rifah. Kalau dia nakiroh maka adatnya juga mengikuti ya. Kalau muslimani misalnya, itu taukidnya apa misalnya?
Taukidnya misalnya kilahuma, ya kan? Kalau muslimataini atau muslimatani, kiltahuma, ya kan? Kalau al-muslimu nafsuhu atau ainuhu, al-muslimu ainuhu. Nanti kita pelajari. Dia yang penting dia ngikut. Naam, wasil. Wa yakunu bi alfazin ma'lumatin wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullu wa ajma'u wa tawabi'u ajma'at wa hiya at-ta'u wa abta'u wa absa'u taqulu qama zaidun nafsuhu wa ra'aytu al-qawma kullahum wa marartu Kullahum. wa marartu bil qawmi ajma'in. Nah, tarjim. Seperti lapas yang diketahui. Nah, yakunu itu kemana baliknya? Lapas. Alfaz itu mufrad atau jamak? Jamak. Jamak ghairu akil itu biasa pasangannya apa? Jamak ghairu muakil. Ya kan? Ghairu akil itu pasangannya biasanya muannas, jamak atau mufrad atau apa? Mufrad ya. Ya. Terus ini domirnya kemana baliknya? Yakunu. Hah? Ke taukid. Taukid yakunu, nah, gitu. Bi alfazin ma'lumatin. Jadi taukid itu dia bisa dengan lapas-lapas yang sudah diketahui, ada ditentukan lapasnya. Jadi taukid itu mudah, bisa kita hafal aja. Ini an-nafsu wal ainu kullun ajma'u wa tabi'un wa tabi'u ajma', artinya yang mengikut makna ajma'. Itu lapasnya semua, misalnya ta'u, abta'u wa absa'u, itu semua maknanya adalah ajma'. Kalau di Al-Qur'an ajma' apa? Contohnya surah Sajadah gimana? Walau nasya. Bukan yang itu. Gimana ayat apanya? Ayat ajma'in. Mana? Sebelum surat apa? Ayat Sajadah, berarti ayat 14 ya? Ayat 14-nya apa? Mana ini? Enggak, ajma'in yang ada ajma'innya, surah Sajadah. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya kan? Ajma'in itu taukid. Dia di situ mansub. Kenapa dia mansub ajma'in? Kalau dia marfu ajma'un. Ajma'in kenapa dia mansub? Ya karena dia ngikut kepada minal jinnati wan nasi ajma'in, bukan mansub tapi majrur. Majrur kan? Karena an-nas wal al-jinnya juga majrur. Jadi dia taukidnya harus sama-sama majrur. Coba terjemahkan Angga.
dan seluruh yang mengikutinya, dan sawabi ajma. Nah, jadi mudahnya nanti kalian pelajari taukid ini terbagi dua. Atau taukid ini terbagi dua, ada lafzun atau al-lafziyun. Kita buat lafaz saja ya. Lafzun bisa, atau kita nisbatkan aja ya, lafziyun. Dan maknawiyun. Lafaz ini dia katanya yang diulang. Misalnya Ustaz bilang Ja'a al-ustaz dia katanya ini diulang. Itu lafaz namanya. Taukid secara lah. Kalau maknawi itu, yang semua itu namanya makna ditentukan. Ain, nafsun. Baik, selanjutnya itu kullun. Itu masuk semuanya ke abta, semuanya itu masuk kepada taukid maknawi. Dia harus ngikut nanti. Misalnya Ustaz bilang ini ja'al ustadzu gitu ya. Kalau apa? Ja'al ustadzu. Kalau yang contoh yang maknawi, nafsuhu ini. Ustadzu kenapa marfu? Karena dia fa'il. Fa'il bab ini taukid, dia harus ngikut nafsu, bukan nafsa atau nafsi. Makanya ini banyak orang yang bilang hal anta binafsik, bukan hal anta binafsi gitu, bukan. Naam ji'tu binafsi gitu. Kalau untuk saya Ustaz selalu dengar anta binafsi katanya. Kayak mana anta binafsi? Anta binafsika, gitu. Naam. Huwa binafsi juga. Huwa binafsi. Semua pakai domir? Ya. Enggak. Hal anta binafsika gitu. Hal anta binafsik? Naam, ana binafsi. Paham ya? Ini barisnya semua begitu. Jangan kalian bilang ja'al ustadzu ajma'un. Kenapa? Karena ajma' ini adalah jamak, sedangkan ini enggak boleh. Karena ini bab tawa yang diikuti itu harus sama. Al-muakkadnya harus sama dengan taukidnya. Paham ya? Taukid tinggal kalau lafaz mudah ya kan, kalian ulang aja lafaznya, maka itu menjadi taukid lafziyun. Tapi kalau kalian yang maknawi ini tinggal dihafal juga kata-katanya. Dan nanti barisnya harus sama. Paham tuh? Paham itu ya? Nah, jadi kalian bisa bilang bukan ajmain tapi ta'in. Itu juga nanti ja'al muslimuna ta'un kalian bilang. Untuk menggunakan bahasa baru. Dia apa itu? Ini tahu ini sama. Iya, ajma semua artinya. Artinya semuanya. Ajma'nya itu ma'rifah. Hah? Ajma'nya itu ma'rifah. Tahu misalnya.
Dia kalau di Al-Quran itu enggak ya? Minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi ajma itu memang gitu dia ya. Al-ajma cocok. Nah, di Al-Quran ada lagi enggak contohnya? Yang maknawi ada enggak di Al-Quran? Nah. Atau yang lafziyun ada enggak contohnya di Al-Quran? Jadi kalau kita terjemahkan yang lafaz ini kan setelah datang Ustaz, dia benar Ustaz itu benar datang. Iya, Ustaz itu datang itu. Misalnya kita bilang nama lah, kita bilang kan Ja Ahmad, Ahmad itu. Datang Ahmad, memang Ahmad yang datang itu gitu. Menguatkan dia. Nanti dia balaghah kalian juga mempelajari itu taukid kan. Cuma nanti kan taukid yang dibahas di balaghah itu misalnya pakai lafaz wallahi gitu. Atau innallah, inna itu kan harfu taukid kita bilang kan. Nah, jadi ini yang pembahasan taukid yang lafaz dan maknawi. Kalau itu nanti sudah ada tambahan kan. Jadi taukid itu ingat fungsinya itu menguatkan. Kadang ketika kita memberi kabar kan orang masih ragu-ragu. Maka perlu taukid. Ja'al ustaz kita bilang kan. Dia belum yakin kali gitu. Kita bilang ustaz, ja'al ustaz. Terus enggak apa juga? Wallahi ja'al ustaz. Itu nanti balaghah. Dia enggak percaya juga dia. Makanya di Al-Qur'an itu dia pakai sighah mubalaghah itu nanti dengan begitu. Misalnya la ammaratu bisu apa ayatnya? Innan nafsa ya, la ammaratu bisu kan. Itu taukidnya berapa kali? Inna an-nafsa, ya kan? Taukid kan? La-nya itu taukid, ammarah. Itu juga isim mubalaghah taukid juga. Nah, qad ya huruf taukid juga. Qad kita tambahkan, qad ja'al ustadu itu juga taukid. Cuman pembahasan kita bukan yang di situ ya. Pembahasan kita yang lafziyun sama maknawi. Kalau maknawi tinggal dihafal. Nanti kalian bilang ja'al ustadu nafsuhu atau ainuhu. Di Al-Quran ada enggak yang maknawi ini? Ajma'in tadi. Hadis. Min anfusikum itu bukan taukid ya di situ kan. Dia langsung wal qad ja'akum rasulun nafsukum gitu. Kalau tadi mau ditaukidkan. Iya. Jadi misalnya di surah apa itu? Di situ ada fasajadal malaikatu kulluhum jma'un. Itu berapa kali taukidnya? Mana? Fasajadal al malaika kulluhum ajma'un. Ini kita bilang tadi kullu kan? Kulluhum. Ini malaikah. Kenapa malaikah? Kenapa barisnya marfu? Malaikah ini jamak atau mufrad? Hah? Kenapa dipakai muzakkar? Hah? Kan ini mufrad atau jamak? Jamak kan, mufradnya apa? Malakun. Ya.
Cuman kadang kenapa malaikat Jibril juga sebut malaikah? Satu orang dia. Kita perlu ingat bahwasannya malaikah itu tidak punya jenis kelamin dalam Islam. Bukan sama seperti orang-orang kafir. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Mereka kan menama itu dibuatnya ada sayapnya ya kan. Sayapnya itu ya gambaran mereka. Di Al-Qur'an memang digambarkan malaikat itu punya sayap. Tapi bukan seperti angel-angel mereka. Bahkan mereka karena nggak masuk di akalnya, maka dia buatnya kadang perempuan. Sekarang udah ada angel laki-laki kan. Taruh mereka juga sekarang angel laki. Tapi itulah malaikat itu dalam kita tidak berjenis kelamin, atau hanya Allah yang tahu ya kan. Kita nggak ada disebutkan itu. Kulluhum ini taukid, makanya barisnya harus sama. Gimana Ustaz? Malaikah kita untuk kan Allah juga selalu dipakai muzakkar. Jadi bukan berarti Allah itu muzakkar gitu ya. Tapi itu untuk karena kemuliaan itu ada pada laki-laki nampaknya bahasanya gitu. Makanya itu yang kita taruh gitu. Kulluhum kan? Kulluhum ini ajma'un juga marfu ayatnya. Ini marfu bil wow. Ini karena dia sudah tertentu al-alfaz al-ma'lumah. Ini lapasnya sudah maklum, sudah bisa dihafal saja. Ya. Taukidnya kan? Tinggal dihafal di situ nafsun, kilahuma, kiltahuma. Visual, ada yang mau ditanya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullunya itu kan belum ada kan? Belum ada yang di taukidnya kan? Kullu nafsin, misalnya tadi di depan kan, al-muslimuna kulluhum za'iqatul maut, baru humnya itu balik kepada mereka. Jadi mereka harus domir, ada balik ke domirnya kalau itu kan? Enggak, dia harus ada domirnya. Ja'al ustadzu nafsuhu. Makanya Ustaz bilang tadi, ji'ta binafsika. Jangan kalian bilang ji'ta binafsi. Naam, binafsi. Dia harus beda. Paham ya? Taukid. Naam, sudah selesai? Taukid ya. Cobalah kita lanjut badal ya, badil alladhi yaqra. Naam, al-Farisi tafaddal. Bisautin kabir. Nah. Ini terakhir ya, bab tawabi. Ini yang kita bahas di bab marfu, nanti di bab mansub sama semua. Badal. Nah. Hah? Aid. Dia hamzahnya wasol ya. Ubdilasmun gitu bacanya. Ubdilasmun. Minismin ya. Minismin. Au fi'lun itu apa i'rabnya itu? Fi'lun atau fi'lin? Maktuf. Kalau atop itu aunya itu. Nah, huruf atop kan. Maktubnya ke mana? Ismun. Berarti apa i'rabnya? Naibul fa'il kan? Karena ismun tadi naibul fa'il, maka dia menduduki ismun naibul fa'il juga ya. Nah, tarjim. Ubdila diganti ya. Digantikan
isim Hmm. dan fi'il dari fi'il Hmm. mengikuti dia dalam semua i'rab. Jadi semua i'rabnya itu dia diikuti. Di sini dijelaskan Syekh bahwasanya badal itu nanti bisa badal antara isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il. Biasa yang fi'il ini yang jarang diketahui. Tapi kalau isim diganti dengan isim itu biasa masyhur ya. Tapi fi'il ini nanti jarang. Cuman dia ada fi'il yang diganti dengan fi'il. Ingat ya, badal itu adalah pengganti. Jadi bisa digantikannya itu semuanya, bisa digantikannya sebagian, atau digantikannya bagian-bagiannya aja. Ya kan? Nah, wasil. وهو أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل Di sini badalus syai'i minasy syai' atau nanti nama lain badalul kulli minal kulli. Lanjut. وبدل البعض من الكل وبدل الاجتماع. Atau nanti nama lainnya badal mutobik. Mutobik juga badal al-kul minal kul. Mutobik nanti nama lainnya ya. Terus yang kedua badal al-ba minal kul. Lanjut. Badalus timali. Iya, dia hamzah wasol juga. Badalul istimali. Badalul istimali. Nah, badal ini terbagi 4. Itu diingat ya. Itulah ulama-ulama kita dulu. Kalau nulis buku itu dia taksim, dibaginya langsung. Sama kayak fikih kan. Memang untuk dihafal. Lanjut. Badal sesuatu dari sesuatu dan badal sebagian dari semua. Jadi kalau badal asyai' minasyai' itu semuanya digantikannya. Semua digantikannya. Contohnya misalnya Ustaz bilang Ja'a Umarun atau Umaru. Ya kan? Ja'a Umaru Amirul Mukminin. Umar itu dibadal dengan Amirul Mukminin. Jadi Umar itu dihabisi sama Amirul Mukminin. Tapi kalau Ustaz balik misalnya Ja'a Amirul Mukminina Umaru. Al-ba'du minal kul. Kenapa? Karena Amirul Mukminin itu enggak dihabisi sama Umar. Saya tahu, paham ya? Amirul Mukminin tidak dihabisi oleh Umar. Karena Amirul Mukminin, kalau cuma tadi Amirul Mukminin itu disebutkan hanya khusus di panjang zaman ini adalah Umar aja, maka itu juga dihabisi. Tapi Amirul Mukminin itu bukan cuma sendiri dia. Maka dia tidak dikatakan badal al-kul atau asy-syai' minasy-syai'. Iya. Paham ya kan? Perbedaannya kan? Jadi dia kalau menghabisi, membadalnya itu dihabisi, maka namanya asy-syai' minasy-syai' atau al-kul minal kul atau mutobik nanti. Nah, badal al-ba'd minal kul tadi paham ya? Lanjut. Badal sebagian dari semuanya. Jadi al-ba' minal kul artinya dia membadal sebagian saja ya. Berarti kan kalau dia yang badal kulli min kulli itu sama badal ba'du min kulli itu tadi Umar apa tadi? Enggak, itu Ustaz memudahkan tadi. Kalau kalian mau mudahnya lagi, misalnya akaltu al-khubza nisfahu. Nisfahu kan? Ini udah paham ya? Badal kalau di al-ajrumiyah dibagi 4.
Al-kul tadi udah paham ya? Badal asyai kita ngikuti al-jurmiyah aja ya. Asyai minash syai. Terus badal kita samakan aja ya. Al ba'du minal kul. Ini contohnya, misalnya akaltu al khubza nis. Ini kita fokus ke sini. Ini kan khubza, ya kan? Khubza itu ternyata bukan semua, tapi yang kita makan itu nisfahu. Makanya babnya mansub karena dia sebagai badal. Paham ya? Bukan kalau kita mutlakkan tadi begini enggak ada nisfahunya, berarti kita makan roti itu semua kan? Tapi ini kita ada badal. Ini i'rabnya adalah badal al ba'du minal kul mansubun. Kenapa? Karena tabi' lil khubza. Hah? Akal tu kan? Nisfahu. Hunya ke sini lah. Nisfa itu adalah hunya ini mudhofun ilaih. Ya kan? Paham? Ini sebagian aja di badalnya. Yang ketiga itu badal al-ishtimal. Nah, ishtimal itu kan kita bilang mencakup ya kan? Berarti yang dicakupnya, misalnya apa ya? Apa kalau di situ apa? Hah? Ya, nafa'ani. Nafa'ani Zaidun. Ya. Zaidun apa i'rabnya? Nafa'ani ni. Ya, apa i'rabnya? Hah? Maf'ulun bih kan? Ini maf'ulun bihnya di awal. Zaidun fa. Nah, ini apa? Badal. Badalush timal namanya. Ini namanya al-ishtimal. Cakupannya, misalnya ilmunya, terus sabarnya, tekunnya. Misalnya aku mengikuti ustaz apa tekunnya misalnya. Ya. Ittaba'tuhu. Misalnya sabarahu. Ya kan? Aku mengikuti dia dalam kesabaran. Ibta'attu anhu ghadabihi misalnya. Itu namanya al-ishtimal. Ta'ajjabtu anhu fahmihi gitu, pemahamannya. Gimana, Ustaz? Istimal itu cakupan dalam orang itu gitu. Iya. Terus yang keempat, badal ghalat. Ghalat ini secara bahasa artinya tersalah dia. Bisa tersalah. Ghalat ini juga nanti banyak terbagi dia. Cuman ini kita samakan aja dulu badal al-ghalat. Ini ghalat. Tersalah. Di situ contohnya Ra'aitu
Ra'aitu Zaidan al-Farosa. Apa maksudnya nih? Aku melihat Zaid, salah ternyata kuda. Bahasa kita kan. Misalnya masih nampak yang tadi kepalanya kan, oh itu Zaid datang. Ternyata datang kakinya 4. Oh ternyata sering kita gitu kan. Itu si Zaid, oh bukan si kambing ternyata gitu. Bahasa kita gitu dia. Itu namanya badal ghalat. Nanti ini dalam bahasa digunakan karena kita memang pelajari bahasa. Jadi Al-Quran itu penuh dengan hikmah. Jadi ilmu bahasa ini pertama sumbernya Al-Quran, hadis sama syair-syair salaf dulu. Jahiliyah itu menjadi dalil. Makanya banyak orang-orang liberal itu, orang-orang misionaris, mereka itu menyerang, ya kok bisa dijadikan sumber acuan kalian itu dalam menafsirkan misalnya bahasa-bahasa jahiliyah, syair-syair jahiliyah. Ustaz punya kitab itu segala pertanyaan orang-orang ateis, segala pertanyaan-pertanyaan syubhat itu ada jawabannya. Yang sering kalian lihat misalnya, bisa nggak Allah menciptakan batu yang lebih besar sampai dia tidak bisa mengangkat? Itu dari dulu udah ada. Bisa nggak Allah menciptakan Tuhan seperti dia? Tauhid ini dulu begitu. Itu sudah dibahas semuanya. Jadi kalian harus punya buku begitu. Kenapa? Karena ada saatnya yang mempertahankan agama ini adalah para penuntut ilmu. Karena penerus estafet keilmuan ulama itu adalah ya para penuntut ilmu ini. Karena al-ulama warathatul anbiya. Penerus estafet para nabi adalah ulama. Bagaimana bisa menjadi ulama? Harus belajar. Talibul ilmi. Kalau talibul ilminya sudah rusak, maka pasti rusak masyarakat. Kalau talibul ilmi sudah nggak bisa menjadi contoh, maka bagaimana masyarakat awam? Bagaimana sering kita katakan Nabi itu kan sempurna dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi yang lain semuanya, dari segi agama Rasulullah luar biasa. Nggak ada yang bisa sampai kepada martabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin bahkan yang sering diucapkan ulama kita, ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah. Jadi para penuntut ilmu itu adalah pengemban wasiat Rasulillah. Kalau kita sudah nggak amanah, bagaimana dengan orang lain? Kita nggak amanah dengan ilmu kita, bagaimana dengan orang lain? Makanya kita bilang kita belajar hadis itu kita berusaha untuk mengamalkan. Kita belajar Al-Quran sebisa mungkin kita amalkan. Jangan kita ya udah sekedar ilmu sebab itu kita ceramahkan, ya kan? Jadi kenapa Syekh Majid Irsan Al-Kilani itu mengatakan orang yang bisa yang dikatakan alim ulama, yang ahli khibrah itu dia harus bisa melewati tahap ihsas sebelum wa'i. Paham? Ihsas itu harus punya perasaan yang sensitif. Kalau tidak, dia tidak akan bisa sampai kepada hikmah. Bagaimana dia merasakan sensitif yang luar biasa. Misalnya bagaimana dia bisa mencintai orang lain sama seperti mencintai dirinya sendiri kalau dia merasakan apa yang orang rasakan. Kalau dia berbuat begini aku suka enggak? Kalau dia buat begini aku suka enggak? Kalau dia buat begini bisa enggak? Ini baik enggak? Kalau aku buat begitu kepada dia baik enggak gitu. Itu ihsas, baru nanti wa'i. Kita sadar dengan fenomena yang ada. Ada tahapan berpikir yang dijelaskan itu begitu runtut. Al-ihsas, al-wa'i itu nanti baru kita ada namanya taharri. Banyak disaring informasi sana, informasi sini. Banyak, Ustaz lupa tingkatannya. Cuman itu yang dua itu harus lewat harus sensitif.
Jangan kalian termakan dengan dunia barat. Kok baperan? Kalau antum nggak baperan bagaimana? Itu bukan ajaran Islam. Kita itu memang harus baperan. Ya kan? Masa antum nanti antum kok begini kali orang. Kita itu sesuai pada porsi. Baperan itu sesuai pada porsinya. Bukan baperan perasaan aja. Tapi baperannya itu punya panduan. Ya, makanya kita bilang kita menghukum itu kadang harus dengan syariat. Bagaimana? Misalnya antum diejek orang, ya kan? Dilihat dulu ejekannya itu apa, ya kan? Yang sama yang kayak dibilang ustaz-ustaz kita, di dalam bahasa Arab itu tidak ada yang jelek. Antum, misalnya ustaz bilang anta kalbi. Jangan langsung negatif gitu. Ya kan? Tanya dulu, kalau memang nanti arahnya kepada negatif, barulah kita mulai merasa itu tidak cocok kan? Iya kan? Misal kan karena kalb itu terkenal adalah wafanya kan, kesetiaannya. Tapi kalau kita disamakan anta kalbi fil wafa misalnya, marah antum. Kok marah? Antum itu dipuji loh. Antum seperti anjing tapi dalam kesetiaannya. Nah. Enggak tertandingi kan? Anta kalbi fil wafa. Nah. Paham ya? Badal tadi terbagi empat. Asy-syai' minash syai', al-ba'di minal kull, al-ishtimal al-ghala. Ra'aitu Zaidan al-farusa. Ra'aitu Hafiz apa? Kita ganti. Astagfirullah. Jauh kali. Misal tu ra'aitu Hafiz al-Hafiz. Misalnya Burhan. Itu kan sering kan? Ini Burhan yang ini. Burhan banyak. Ra'aitu Hendra. Siapa yang nama Arab sini? Coba. Yang ada barisnya. Orang ini ghairu munsharif semua. Ra'aitu Gulaman. Siapa yang enggak? Dermawan. Nama kita juga. Hah? Zulkifli? Oh, enggak. Hanifan. Ra'aitu Gulaman Hanifan. Enggak, takutnya nanti kan Hanifan itu kan ada artinya kan. Jadi agama yang lurus kan. Gulam ini asal Hanif itu sebenarnya bengkok. Jadi Nabi Ibrahim itu kenapa agamanya dibilang bengkok? Bengkok daripada yang buruk. Makanya jadi maknanya lurus. Antum masalahnya bengkok, cuman sekarang udah mulai lurus lah. Cukup ya? Wallahu a'lam bissawab. Ada indakum soal? Ya, ini awal. Kalau untuk badal fi'il sama fi'il itu nanti kita pelajari, itu di ayat banyak ya. Badal fi'il minal fi'il. Insyaallah nanti kita masuk ya. Di situ ada dibahas enggak nanti? Dilompati ya? Al-farasa fawalatta fa'abidatta. Hah? Ada di ayat Al-Quran. Iya Al-Furqan ya. Mana coba baca ayatnya? Badal itu badal fi'il dari fi'il ya. Coba tuliskan. Udah mau selesai kita ya.
Di Al-Jurumiyah dijelaskan. Mana kok hilang? Nah. Di kitab syarah kalian ada enggak ayatnya? Iya. Dah, mana fiilnya? Yang dibadal mana? Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Asama itu apa? Enggak bertasydid ini. Yudha'af bukan? Bertasydid kan? Hah? Do-nya panjang. Oh, yudha'af. Nah. Apa yalqa asaman itu yudho? Ini kayak gini ya. Yudha'af lahu al-azab. Apa sebenarnya yalqa asaman itu? Mereka itu dilipat gandakan azab. Jadi begini dia. Siapa yang berbuat itu, misalnya berbuat buruk kan, berjahat, maka dilipat gandakan baginya azab. Yalqa asama itu diganti dengan yudha'af lahu al-azab. Sama-sama fi'il kan? Yalqa ini fi'il. Badalnya juga fi'il. Paham? Yalqa asama itu adalah yudha'af lahu al-azab. Jadi bisa langsung begini dia. Siapa yang berbuat jahat atau berbuat yang demikian, maka dilipat gandakan baginya azab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, siapa lagi tadi Ustaz? Nah. Dia masdar itu talabul ilmi. Dia masdarnya talabun kan? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Talabu. Karena dia ada mubtada ada khobar. Talabul ilmi faridatun. Khobarnya pakai tak tamarbutah. Apakah itu muannas? Tak tamarbutahnya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi mubtada kan? Faridatun khobar. Kita bilang kalau mubtada muzakkar dia harus muzakkar khobarnya. Apakah tak tamarbutoh di situ menggambarkan muannas atau tidak? Faridah itu masdar. Enggak. Kita bahas tak tamarbutohnya. Muslimin wa muslimatin. Jadi taknya itu namanya tak tamarbutohnya itu lil mubalaghah. Jadi mengartikannya talabul ilmi benar-benar dipardukan kepada orang, bukan asal-asalan diwajibkannya, itu bukan asal-asalan tapi betul-betul diwajib. Sama kayak khalifah, itu namanya taknya tak tamarbutohnya lil mubal. Jadi bukan hanya muzak, ada nanti tak tamarbutoh itu lil wahid. Misalnya baqaratun, tak tamarbutohnya menggambarkan satu sapi, jamaknya baqarun. 6 Mari soal. Astagfirullahaladzim.
Dia yang kuat itu ya, yang Ustaz pelajari itu menjadi na'at. Jadi al-hayya di situ. Al-hayyal qayyuma. Dia sifat dari Allah. Al-hayya itu kan Allah kan. Astaghfirullah al-azima. Ya kan? Allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma. Dia itu bilang tadi, misalnya kalau antum sudah banyak takwil, dia cari dulu yang dekat. Kan maknanya dia masih nyambung. Karena ada allazi kan. Antum mau allazinya itu apa i'rabnya? Dia pun menjadi na'at dan dia belum selesai kan? Enggak mungkin allazi udah selesai. La ilaha illa hu kan dah. Dia enggak boleh antum pisah lagi kan? Antum tadi mau pisah wal hayyu kan? Huwanya itu illa huwanya itu berarti dia lima hadnas pun. Illa dia kalau udah selesai. Kalau belum dia masih nyambung na'at semua. Huwa na'at, al-hayya na'at, qayyum na'at. Paham ya? Iya, yang kuatnya itu dari segi bahasa. Cuman kalau ditakwil nanti kan kalau dalam bahasa ini kan banyak bisa ditakwil. Yang Ustaz bilang ya. Misalnya faslun. Oh, bisa dijadikan dia bisa kita baca faslan. Mana yang benar kita bilang? Tergantung yang takwilnya, asalnya memang faslun bacanya. Terus nanti dia berlandaskan, ya kan aku memahdzufkan fiilnya katanya. Ya udahlah. Yang penting dia paham. Nah. Khalas? Yakfi? Nakhtatim bihamdillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis. Wa nalqallahu ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.